Ahmed Maulana on his debut. Pemain belakang timnas Indonesia, Kelvin Verdonk, memberikan pandangannya tentang staf pelatih baru timnas Indonesia yang dipimpin oleh legenda sepak bola Belanda, Patrick Kluivert. Verdonk menyampaikan rasa antusiasnya terhadap perubahan ini, terutama setelah melihat komposisi tim pelatih yang memiliki pengalaman besar di sepak bola internasional. Di bawah arahan Patrick Kluivert, timnas Indonesia kini diperkuat oleh 3 asisten pelatih, yaitu Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald van den Burg. Ketiganya juga turut menangani timnas U23. Kelvin Verdonk, yang saat ini bermain untuk NEC Nijmegen, mengaku mengenal baik Denny Lanzaat dari pengalamannya di Feyenoord, ketika Lanzaat menjadi asisten pelatih di bawah Giovanni van Bronckhorst. Dalam wawancaranya dengan media Belanda, Verdonk menyebut Patrick Kluivert sebagai sosok legenda yang memiliki karisma besar. Sementara itu, Alex Pastoor dianggap memiliki keahlian taktik yang sangat mumpuni. Patrick Kluivert adalah legenda, dan Pastoor sangat kuat secara taktik, jadi aku sangat menantikan periode internasional ini, ungkap Verdonk. Kelvin Verdonk akan segera bergabung dengan timnas Indonesia dalam rangkaian ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada bulan Maret mendatang, tim Garuda dijadwalkan menghadapi Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. 5 hari kemudian, Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saat ini, Indonesia menempati peringkat ketiga di grup C dengan koleksi 6 poin dari 6 pertandingan. Garuda hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi kedua dan jauh tertinggal dari Jepang yang kokoh di puncak klasemen dengan 16 poin. Namun, posisi Indonesia belum sepenuhnya aman karena hanya unggul selisih gol atas Arab Saudi, Bahrain, dan Cina yang juga mengintai di papan tengah. Format kompetisi membuat hanya 2 tim teratas yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sementara tim peringkat ketiga dan keempat harus melalui babak kualifikasi tambahan. Dengan persaingan yang semakin ketat, laga melawan Australia dan Bahrain akan menjadi penentu bagi langkah Garuda selanjutnya. Timnas Indonesia kembali menjadi sorotan dengan perubahan besar di tubuh skuad Garuda. Pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala, serta penunjukan legenda sepak bola Belanda, Patrick Kluivert, akhirnya dijelaskan secara rinci oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Langkah ini diklaim sebagai bagian dari ambisi besar untuk membawa timnas Indonesia tampil konsisten di level dunia. Pada 6 Januari 2025, PSSI resmi mengakhiri kerjasama dengan Shin Tae-yong. Meski ST sukses mencatatkan sejumlah prestasi, seperti membawa Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, PSSI memutuskan mengambil langkah baru demi mencapai target yang lebih tinggi. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube THYW, Erick Thohir menegaskan bahwa ambisi besar PSSI adalah membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2 kali berturut-turut, serta mempersiapkan skuad yang kompetitif untuk Olimpiade 2028. Ini bukan hanya soal kemenangan jangka pendek, ujar Thohir. Kami ingin timnas Indonesia konsisten di kancah sepak bola internasional. Dengan strategi jangka panjang, kami berharap bisa menjadi negara yang sering tampil di Piala Dunia dan ajang besar lainnya. Sebagai langkah strategis, PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Mantan bintang Barcelona ini diharapkan membawa angin segar dalam membangun timnas Indonesia, baik dari sisi taktik maupun pengembangan pemain. Selain itu, Kluivert akan dibantu oleh 2 asisten pelatih berpengalaman, Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. PSSI juga menekankan pentingnya pengembangan tim usia muda, terutama U17, sebagai bagian dari pondasi masa depan. Erick Thohir percaya bahwa pembinaan sejak dini akan menghasilkan skuad Garuda yang mampu mendominasi di level internasional dalam beberapa tahun ke depan. Erick Thohir juga menyoroti pentingnya membangun kerjasama internasional untuk mendukung perkembangan sepak bola Indonesia. Dengan menjalin hubungan baik dengan negara seperti Belanda, ia yakin ada peluang besar untuk membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Pergantian pelatih ini bukan sekadar perubahan biasa, melainkan langkah strategis untuk masa depan sepak bola Indonesia. Dengan Patrick Kluivert di pucuk kepemimpinan, serta visi besar dari Erick Thohir,
Harapan tinggi disematkan pada skuad Garuda untuk terus berkembang dan bersaing di panggung dunia. Timnas Indonesia U20 tengah bersiap menghadapi tantangan besar di Piala Asia U20 2025 yang akan digelar di Cina pada 12 Februari hingga 1 Maret. Kompetisi ini menjadi peluang emas bagi Garuda Nusantara untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia U20 2025 di Chili. Ketua PSSI, Erick Thohir, menekankan pentingnya mentalitas juara. Sebelum keberangkatan timnas ke Cina, Erick bertemu dengan seluruh pemain, pelatih, dan ofisial untuk memberikan motivasi. Kemarin saya bertemu pemain, pelatih, dan ofisial timnas Indonesia U20 yang akan menuju Shenzhen, Cina, ungkap Erick melalui akun Instagramnya. Ia menambahkan, tidak ada yang tidak mungkin kalau kita berusaha, fokus, dan berjuang dengan mental serta mindset juara. Tim asuhan Indra Syafri ini telah tiba di Cina pada Minggu, 9 Februari, dengan membawa 23 pemain terbaik. Tim Garuda Nusantara akan memulai perjuangan mereka di grup C, bersama lawan-lawan berat seperti Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Pertandingan pertama akan digelar pada Kamis, 13 Februari, melawan timnas Iran U20 di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium. PSSI menetapkan target tinggi bagi tim muda ini, yakni mencapai semifinal Piala Asia U20 2025. Jika berhasil, Jens Raven dan kawan-kawan akan otomatis lolos ke Piala Dunia U20. Bismillah, kita berjuang bersama untuk membawa Garuda ke panggung dunia, ujar Erick penuh optimisme. Kini, perjuangan Garuda Nusantara akan menjadi pembuktian sejauh mana mentalitas juara yang diharapkan bisa membawa mereka melangkah ke pentas dunia. Mampukah mimpi ini terwujud? Kita nantikan perjuangan mereka di Piala Asia U20 2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan rencana penggunaan pesawat charter bagi timnas Indonesia sepulang dari Australia pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan para pemain memiliki waktu istirahat optimal sebelum menghadapi Bahrain, 5 hari setelah laga melawan Soceroos. Menurut jadwal, skuad Garuda akan bertandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025 di Sydney. Hanya berselang beberapa hari, tepatnya pada 25 Maret, Indonesia dijadwalkan menghadapi Bahrain di kandang. Erick menjelaskan, pesawat charter ini bertujuan mempercepat perjalanan timnas Indonesia kembali ke tanah air agar waktu persiapan untuk menghadapi Bahrain dapat dimaksimalkan. Insya Allah, tanggal 21 mereka langsung pulang menggunakan pesawat charter. Jadi, tanggal 22, 23, 24 mereka bisa dalam kondisi maksimal dan beristirahat, ujar Erick saat ditemui di Stadion Pakansari, Bogor, Sabtu, 8 Februari 2025. Fasilitas ini juga diharapkan dapat menjaga kebugaran pemain agar terhindar dari kelelahan. Sama seperti ketika para pemain dari Bahrain ke Cina, ini untuk memastikan mereka bisa tampil maksimal, tambah Erick. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menetapkan target ambisius dalam 2 laga tersebut. Ia berharap skuad Garuda bisa meraih 4 poin, dengan hasil minimal 1 kemenangan dan 1 hasil imbang. Rencana saya adalah untuk lolos ke Piala Dunia, jadi kami ingin tampil maksimal melawan Australia, dan berusaha keras menghadapi Bahrain, ungkap Kluivert. Namun, pelatih asal Belanda ini menekankan pentingnya menghormati lawan, terutama Australia yang akan bermain di kandang sendiri. Kami ingin 6 poin, tapi target realistis kami adalah 4 poin. Laga ini sangat penting, seperti final bagi kami, tambah Kluivert. Indonesia masih memiliki 4 laga tersisa di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain melawan Australia dan Bahrain, mereka juga akan menjamu Cina sebelum bertandang ke Jepang untuk laga pamungkas. Agar lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026, timnas Indonesia minimal harus finish di posisi kedua grup C. Meski Jepang diprediksi sulit untuk dikejar, perjuangan Garuda tetap terbuka lebar jika mereka mampu tampil konsisten di 4 laga terakhir. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, telah mempersiapkan daftar 27 pemain yang akan dibawa untuk menghadapi Australia dan Bahrain dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung pada 20 dan 25 Maret 2025. Jumlah pemain yang dipanggil ini sama seperti yang dilakukan pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong, pada November 2024.
Namun, yang menjadi perhatian adalah komposisi skuad yang akan digunakan oleh Kluivert.